Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai liberalisme di Belanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana Dwi Anggraini dengan NIM 230210204196. Saya Mita Desi Filianti dengan NIM 230210204115. Saya Aryalia Putri Maharani dengan NIM 240210301030. Perkenalkan, saya Dwi Fitriana Fisabilillah dengan NIM 2401102076. Saya Aulia Chandra Jawati dari NIM 240210301041. Latar belakang mengapa Belanda memilih ideologi liberalisme karena pengaruh perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Berikut ada alasan utama mengapa Belanda cenderung memilih dan mengembangkan ideologi tersebut. Yang pertama ada pengaruh revolusi Prancis dan pencerahan atau Enlightenment. Revolusi Prancis pada tahun 1799 menyebarkan gagasan kebebasan individu, persamaan hak, dan penolakan terhadap kekuasaan absolut. Tokoh-tokoh pencerahan seperti John Locke, Voltaire, dan Montesquieu sangat berpengaruh dalam menyebarkan ide-ide liberalisme ke seluruh Eropa termasuk Belanda. Yang kedua ada tradisi dagang dan ekonomi pasar. Sejak abad ke-17, Belanda dikenal sebagai negara dagang dengan kota-kota seperti Amsterdam sebagai pusat perdagangan internasional. Yang ketiga ada perubahan sosial dan politik. Setelah era Napoleon, banyak negara di Eropa mengalami perubahan sistem pemerintahan. Di Belanda terjadi pergeseran dari monarki absolut ke monarki konstitusional yang lebih liberal. 4. Ada pengaruh partai politik liberal. Di abad ke-19 muncul partai-partai politik yang mengusung nilai-nilai liberal seperti kebebasan pers, kebebasan beragama, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kelima ada penolakan terhadap kekuasaan gereja dan feodalisme. Liberalisme juga merupakan reaksi terhadap dominasi gereja dan sistem feodal yang dianggap membatasi kebebasan individu dan menghambat kemajuan. Belanda yang secara historis sudah cukup pluralis dan toleran sehingga liberalisme dianggap cocok dengan nilai-nilai tersebut. Berikut ada beberapa ciri utama dalam ideologi liberalisme, yaitu yang pertama kebebasan individu. Setiap individu berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri selama tidak melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu pemerintahan terbatas. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Biasanya melalui konstitusi dan pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan memiliki properti sangat dijunjung tinggi. Yang keempat, ekonomi pasar bebas. Dalam bidang ekonomi, liberalisme mendukung sistem kapitalisme atau pasar bebas, di mana intervensi pemerintah seminimal mungkin. Yang kelima, persamaan hak. Semua warga negara dipandang setara di mata hukum tanpa diskriminasi. Penerapan liberalisme di berbagai bidang. Yang pertama, politik. Dalam bidang politik, adanya sistem demokrasi parlementer dengan banyak instansi dan kebebasan pers dan kebebasan berbicara dijamin secara luas. Contoh dari bidang politik ini adanya pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Yang kedua, hukum. Dalam bidang hukum ini adanya berbasis konstitusi dengan hak asasi manusia atau menjadi fondasi perlindungan individu dari potensi kesewenangan negara, dan adanya hukuman lebih berorientasi pada rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman berat. Penekanan martabat manusia dan potensi perbaikan individu sejalan dengan pandangan liberal terhadap perubahan. Nah, contoh dari bidang hukum ini adanya seorang terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pengacara dan menjalani proses peradilan dan transparan. Contoh dari bidang sosial budaya ini adanya festival seni yang menampilkan berbagai bentuk ekspresi kreatif termasuk yang mungkin dianggap kontroversial. Kemudian yang kelima, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini adanya sistem kapitalisme sosial, di mana pasar bebas dikombinasikan dengan kebijakan kesejahteraan sosial yang kuat. Mereka mencerminkan upaya liberalisme untuk menyeimbangkan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Contoh dari bidang ekonomi ini berdirinya berbagai macam perusahaan, rintisan atau startup yang muncul karena kebebasan individu untuk berinovasi dan membuka usaha. Evaluasi kelebihan dan kekurangan liberalisme di negara Belanda. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah warga negara Belanda memiliki banyak kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini yang dapat menumbuhkan rasa kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu ketimpangan. Ketimpangan adalah sesuatu yang berasal dari pasar bebas yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kurangnya ikatan sosial yang dapat menyebabkan runtuhnya rasa kebersamaan dan ikatan sosial dari berbagai warga Belanda. Perbandingan ideologi liberalisme dengan Pancasila, Pancasila sebagai ideologi Indonesia memiliki 5 sila yang mencerminkan keseimbangan antara agama, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Berikut perbandingan dengan liberalisme di Belanda.
Pada aspek politik liberalisme di Belanda terdapat demokrasi parlementer dan kebebasan individu, sedangkan Pancasila di Indonesia terdapat demokrasi Pancasila dan musyawarah mufakat. Untuk aspek ekonomi liberalisme di Belanda terdapat kapitalisme dengan regulasi sosial, sedangkan Pancasila di Indonesia terdapat ekonomi Pancasila, keseimbangan pasar dan negara. Untuk aspek agama liberalisme di Belanda terdapat sekularisme tinggi, kebebasan penuh beragama. Sedangkan Pancasila di Indonesia terdapat ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara. Untuk aspek sosial budaya, liberalisme di Belanda terdapat toleransi tinggi dan individualisme berkembang. Sedangkan Pancasila di Indonesia terdapat gotong royong dan kolektivisme masih kuat. Untuk aspek hukum liberalisme di Belanda berbasis hak asasi manusia dan kebebasan, sedangkan Pancasila di Indonesia berbasis moral, agama, dan hukum nasional. Yang selanjutnya yaitu evaluasi penerapan liberalisme di Indonesia. Penerapan liberalisme di Indonesia memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, keadaan sosial budaya. Indonesia memiliki budaya religius yang mungkin tidak setara dengan individualisme dan liberalisme. Yang kedua adalah keberagaman suku dan bangsa. Yang ketiga yaitu sejarah. Indonesia memiliki sejarah konflik yang mungkin dapat menghambat penerapan liberalisme di Indonesia. Namun beberapa aspek liberalisme dapat diadopsi dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan demokrasi, negara hukum, dan kebebasan berekspresi. Kesimpulan dari materi ini yaitu liberalisme di Belanda telah membentuk masyarakat yang terbuka, demokratis, dan sejahtera. Namun, tidak semua aspek liberalisme cocok untuk diterapkan di Indonesia, terutama terkait sekularisme dan individualisme. Model ekonomi sosial yang diterapkan di Belanda harus menjadi inspirasi bagi Indonesia, tetapi harus tetap disesuaikan dengan nilai Pancasila dan budaya lokal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.